Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Bang Ican. Oke, apa kabar kalian semua? Di minggu puasa pertama, di pertama kali puasa ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk melakukan puasa. Itulah. Oke, di video kali ini saya tidak akan mereview atau unboxing. Tapi di video kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat video presentasi, yaitu tentang indeks pembangunan manusia. Tapi sebelum video ini saya lanjut, bagi kalian yang baru nonton channel ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Gifari. Nomor NPM itu 1731-1234-02-574. Mata kuliah Prodi, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan nama dosen Pak Nunu. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian indeks pembangunan manusia menurut para ahli. Yang kedua ada angka harapan hidup di kota Anda. Yang ketiga ada tingkat pendidikan di kota Anda. Yang keempat menghitung indeks pembangunan manusia di kota Anda. Dan yang kelima yaitu mengukur keberhasilan pembangunan manusia di kota Anda. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Selanjutnya, IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. Selanjutnya ada manfaat indeks pembangunan manusia. Manfaat indeks pembangunan manusia yang pertama merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat ataupun penduduk. Lalu yang kedua ada indeks pembangunan manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah ataupun suatu negara. Lalu yang ketiga, manfaat indeks pembangunan manusia bagi Indonesia. Indeks pembangunan manusia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, indeks pembangunan manusia juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan
dana alokasi umum. Selanjutnya di slide berikutnya saya akan menjelaskan angka harapan hidup di Jakarta Timur karena pertanyaan itu di kota Anda. Nah, angka harapan hidup di Jakarta Timur. Angka harapan hidup saat lahir mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Angka harapan hidup DKI Jakarta tahun ini sebesar 72,79 tahun, yang artinya bayi yang lahir tahun ini memiliki peluang untuk hidup hingga umur 72,79 tahun. Semakin lama harapan hidup, maka kualitas kesehatan wilayah tersebut semakin membaik. Angka harapan hidup tertinggi berada pada kota Jakarta Timur dengan angka harapan hidup sebesar 74,37 tahun. Selanjutnya, tingkat pendidikan di kota Jakarta Timur. Yang pertama ada rata-rata memiliki lama sekolah yaitu 11,60 tahun. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 12 tahun yang setara dengan SMA dan juga SMK. Lalu yang kedua ada harapan lama sekolah yaitu 13,26 tahun. Hal ini berarti anak usia 7 tahun memiliki peluang sekolah sampai D1 walaupun angka buta huruf mengalami kenaikan. Yang ketiga selanjutnya ada angka buta huruf. Angka buta huruf meningkat hingga 0,38%. Selanjutnya, menghitung indeks pembangunan manusia di Jakarta Timur. Menghitung indeks pembangunan manusia di Jakarta Timur ada 4 metode dalam perhitungannya. Yang pertama ada dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Pada dimensi ini, metode yang diperhitungkan yaitu umur harapan hidup saat lahir atau yang sering dikenal itu dengan UHH. Lalu yang kedua, ada dimensi pengetahuan. Dalam dimensi ini, metode yang diperhitungkan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Lalu yang ketiga ada dimensi standar hidup layak. Dalam dimensi ini metode yang diperhitungkan yaitu pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dan yang terakhir ada nomor 4 yaitu agresi indeks. Metode yang diperhitungkan dalam agregasi indeks yaitu rata-rata ukur ataupun geometri. Nah, kalau kalian lihat di atas sini, ada sebuah rumus yaitu yang pertama ada indeks kesehatan sama dengan umur harapan hidup dikurangi umur harapan hidup per umur harapan hidup maksimum dikurang umur harapan hidup minimum. Jadi kalian bisa mengerti lah sedikit-sedikit lah, bisa baca juga. Nah selanjutnya ada indeks pengeluaran, ada indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan sama dengan indeks harapan lama sekolah ditambah indeks rata-rata lama sekolah per 2. Lalu indeks pengetahuan terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada indeks harapan lama sekolah sama dengan harapan lama sekolah dikurang harapan lama sekolah minimum per
harapan lama sekolah maksimum dikurang harapan lama sekolah minimum. Lalu yang keduanya ada indeks rata-rata lama sekolah sama dengan rata-rata lama sekolah dikurang rata-rata lama sekolah minimum per rata-rata lama sekolah maksimum dikurang rata-rata lama sekolah minimum. Ya, selanjutnya ada ilmu. Selanjutnya ada indeks pengeluaran. Indeks pengeluaran sama dengan indeks pengeluaran dikurang indeks pengeluaran minimum per indeks pengeluaran maksimum dikurang indeks pengeluaran minimum. Lalu maka dari itu IPM sama dengan akar 3 indeks kesehatan dikalikan dengan indeks pengetahuan lalu dikalikan kembali dengan indeks pengeluaran lalu dikalikan 100. Maka dari itu langsung kita ke perhitungan. Nah, ini dia perhitungannya. Indeks kesehatan sama dengan 69,64 dikurangi 20 per 85 dikurangi 20 sama dengan 0,7637. Lalu yang kedua, selanjutnya kita menghitung indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan sama dengan 0,6972 ditambah 0,558 lalu per 2. Hasilnya sama dengan 0,6276. Selanjutnya indeks pengeluaran sama dengan indeks 10.931.000 dikurangi indeks dalam kurung 1.007.436 per indeks ke kurung 26.572.352 dikurangi indeks buka kurung 1.007.436 lalu sama dengan 0,7286. Jadi indeks pembangunan manusia sama dengan akar kubik 0,7637 lalu dikalikan dengan 0,6276 lalu dikalikan juga dengan 0,7286 lalu yang terakhir kalian kali dengan 100 maka menghasilkan sama dengan 70,42. Selanjutnya mengukur keberhasilan pembangunan manusia di Jakarta Timur. Keberhasilan pembangunan manusia di Jakarta Timur setelah diukur pada tahun 2019 setelah diukur pada tahun 2019 yaitu mencapai 82,69. Jadi kalian bisa baca setelah diukur pada tahun 2019 maka mencapai 82,69. Slide selanjutnya selesai.
Oh, udah selesai. Oke. Eh, nggak ada yang mau nanya kan ya? Oh, nggak ada yang mau nanya, susah itunya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan karena baru pertama kali digiring begini ya. Saya tutup aja. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbarunya Bang Ijan. Oke, sekian.